Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Lutfi Rahman Hidayat akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi perusahaan kami, yaitu Lapar Bos. Lapar Bos sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan berjenis usaha aneka cemilan. Perusahaan ini dibentuk oleh 3 orang, yaitu Lutfi Rahman, Muhammad Raihan Fatur Rahman, dan Ilham Syahidul Amin. Mengapa sih kita memilih kuliner dibandingkan jenis usaha yang lain? Kita memilih kuliner karena kita sendiri merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi. Di dalam kelas biasanya permasalahan yang dihadapi mahasiswa yaitu jadi pertanyaan, mengapa kita memilih kuliner dibandingkan jenis usaha lain yang tentunya sama-sama bisa mengembangkan skill kewirausahaan kita? Jawabannya karena melihat peluang pasar. Peluang pasar yang ada di dalam kelas pendidikan ekonomi sangatlah besar di bidang kuliner. Karena jika dilihat dari situasinya, kita melihat bagaimana warga pendidikan ekonomi mengerjakan tugas, berdiskusi, dan lain-lain. Mereka seperti ada yang kurang gitu. Apa sih yang kurang? Yaitu tadi, cemilan-cemilan yang mungkin bisa mencairkan suasana. Bagaimana produk yang kami jual? Produk yang kami tawarkan sendiri pun sangatlah bervarian. Setiap minggunya kami selalu melakukan perubahan terhadap produk kami agar calon konsumen yang nantinya akan membeli produk kami tidaklah bosan dengan varian yang itu-itu aja. Seperti contohnya kedua produk ini yang kami produksi pada minggu ini, yaitu lidi batang dan juga olahan singkong. Dilihat dari segi kemasan, kita memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk yang lain. Karena dari segi kemasan kita sudah memakai stiker dan juga dilapisi plastik yang kokoh dan juga tahan lama. Dan juga dari segi penyimpanannya pun ini bisa disimpan di mana saja dan bisa dimakan di mana saja. Dan harganya pun sangatlah terjangkau. Maka dari itu, yuk beli Lapar Bos. Saya akan melanjutkan statement yang berikutnya, yaitu adalah target konsumen. Target konsumen sendiri, kami menginginkan target ini berada di ruang lingkup UPI. Misal anak FIP bisa beli, anak FPEB terutama bisa beli, anak FPSD bisa beli. Itu secara gambaran umumnya. Namun kami kerucutkan menjadi dikhususkan untuk keluarga pendidikan ekonomi, di mana pendidikan ekonomi adalah jurusan kami. Jadi kami mengkhususkan pendidikan ekonomi itu untuk target atau sasaran utama kami, itu kan untuk bisnis plan kami. Kemudian yang selanjutnya tidak menutup kemungkinan tenaga kerja yang lain bisa, gitu kan, seperti K3 atau pramubakti, bahkan dosen sekalipun kami persilakan untuk membeli produk kami. Bahkan kami pun senang jika dibeli oleh siapapun. Nah, selain itu target kami juga terhadap umum, siapapun umum yang pengen membeli bisnis kami atau produk kami, dipersilakan dengan sangat senang hati saya bisa menjualkan produk kami itu terhadap warga umum, warga atau lebih luas lagi, seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya adalah strategi penjualan. Adapun strategi penjualan ada 3 poin, yaitu dengan mengenalkan terlebih dahulu produk kami dengan cara membaca terlebih dahulu sebelum membeli. Jadi takutnya kami berbohong ataupun apa, kan. Namun di sini kami menyarankan sebelum Anda membeli, Anda membaca dulu literasi lebih baik daripada Anda berkomentar di akhir dengan komentar yang buruk gitu. Jadi Anda
membaca dulu apa deskripsi dari produk kami. Kemudian setelah Anda ingin membeli produk kami, maka belilah produk kami gitu. Ini strategi penjualan yang memang umum sih, namun ini harus dilakukan. Kemudian poin yang kedua, kami merangkul semua warga pendidikan ekonomi untuk menjadi sasaran utama dalam penjualan ini. Begitupun halnya di dalam target, di dalam strategi ini, di dalam strategi penjualan pun kami mengkhususkan terhadap warga pendidikan ekonomi, karena mereka itulah adalah keluarga kami, mereka itulah yang akan banyak membeli produk kami gitu. Jadi terkhusus untuk pendidikan ekonomi kami akan sediakan gitu kan sebanyak mungkin itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita punya laba yang lumayan agak besar, maka diadakan giveaway. Nah, ini juga untuk menarik perhatian dari setiap konsumen yang memang sudah merasakan produk kami dari sebelum-sebelumnya. Kemudian jika laba kami sudah meningkat dengan drastis atau sudah meningkat cukuplah untuk bisa dipakai giveaway gitu kan, maka kami akan adakan giveaway gitu kan, untuk siapapun yang berhak mendapatkannya. Dan ini pun bisa menarik perhatian yang lainnya, misalnya seperti ini, dari mulut ke mulut orang gitu kan. Dengan membeli produk para bosku dengan lebih banyak lagi, maka lapar bosku akan menjadi gede. Kemudian dia akan mengadakan giveaway kalau misalnya tercapai sekian persen, seperti itu. Makanya itu kan dari mulut ke mulut pasti akan tersampaikan, meskipun di dalam bisnis di dalam bisnis plan ini kami hanya sekedar tertulis, namun di pengelafalan pun kami mengelafalkan pada yang lain. Kemudian yang lain pasti akan tertuju pada kami, supaya mereka itu bisa membeli produk kami gitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya yang ada dalam bisnis kami. Yang pertama itu ada sumber daya merek atau merek hak paten. Jadi merek bisnis kita itu bernama Lapar Bos. Nah, merek itu tidak bisa digunakan oleh kelompok lain ya. Terus sumber daya yang kedua itu ada sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu kami bertiga. Yang pertama itu saya, Luti, dan Raihan. Itu selaku agen Lapar Bos atau agen kelaparan. Yang ketiga itu ada sumber daya finansial atau sumber daya modal. Sumber daya modal ini kita dapat dari patungan kita bertiga. Modal awal kita itu sekitar 150.000. Berarti setiap orang itu mengeluarkan uang untuk modal awal 50.000. Jadi hasilnya 150.000. Nah, dari modal awal itu kita gunakan untuk biaya produksi. Biaya produksi itu untuk bahan baku, untuk kemasan, pokoknya yang menyangkut produksi itu kita ambil dari modal awal kita. Nah, modal awal juga digunakan untuk bisa juga untuk biaya tetap. Biaya tetap itu berupa bahan bakar kendaraan untuk beli bahan bakunya. Jadi itu tuh biaya tetap. Pemaparan sumber daya yang dimiliki oleh bisnis kami. Terima kasih.